Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Pada video kali ini kita akan ngobrol secara santai ya, tepatnya mungkin berbagi bagaimana agar kita semua bisa sukses sebagai YouTuber pemula. Karena memang mungkin di antara kita ya yang saat ini baru terjun ke dunia YouTube seperti halnya saya pribadi, tentu saja mengharapkan yang namanya kesuksesan. Tapi tentu saja di sini kesuksesan yang benar-benar kita raih secara jujur, secara benar-benar dengan jalan kerja keras sesuai dengan bidang masing-masing. Karena memang untuk menjadi sukses di YouTube ini saat ini tentu saja tidaklah gampang ya, bukan hal yang mudah, bahkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita bisa melihat kesuksesan para YouTuber yang sudah lebih dulu terjun ke dunia YouTube ini dan sudah merasakan kesuksesan mereka. Jadi setidaknya kita bisa mengambil pengalaman dari mereka, bisa mengambil tips-tips dari mereka, dan kita sama-sama raih, kita sama-sama kejar agar kita semua bisa sukses. Insya Allah dengan kehadiran YouTube ini, kalau misalkan kita pandai-pandai memanfaatkan YouTube ini untuk kesuksesan masing-masing, tentu saja dalam ukuran kesuksesan yang berbeda ya. Karena memang setiap kita tentu saja punya ukuran kesuksesan masing-masing di dunia YouTube ataupun di dunia lainnya ya, di bisnis lainnya ataupun di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena memang kita punya tolok ukur masing-masing dalam urusan kesuksesan. Bicara masalah YouTube ini, memang saat ini punya peluang yang cukup besar, bahkan siapapun bisa menekuni menjadi konten kreator di YouTube dan bisa berpartner dengan YouTube, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari berbagai macam jenis ya. Karena memang untuk meraih kesuksesan di YouTube ini bukan hanya menjadi partner dan kita menghasilkan keuntungan dari iklan atau dari AdSense saja ya, karena memang banyak sekali cara yang bisa kita raih. Itu tentu saja disesuaikan dengan minat masing-masing, hobi masing-masing, kreativitas masing-masing, dan juga mungkin ya lebih ke skill masing-masing. Dan semoga di antara kita yang baru memulai, baru berjuang untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses seperti halnya para senior kita yang telah lebih dulu merasakan kesuksesan di YouTube ini, bisa kita raih semua. Dan harapan saya di video ini kita bisa saling dukung, kita bisa saling support agar kita semua bisa sukses. Karena siapapun bisa meraih kesuksesan di YouTube ini. Dan pada video kali ini saya hanya akan berbagi, ini bukan pengalaman pribadi karena saya juga jujur saja masih pemula dan masih sangat awam ya di dunia YouTube ini, sehingga butuh belajar banyak, butuh melihat dari konten-konten yang telah sukses bagaimana mereka meraih kesuksesan dan bagaimana cara mereka mendapatkan semua itu, termasuk perjalanan mereka. Ini semua butuh kita pelajari agar kita semua bisa mengikuti langkah mereka. Tapi mungkin ya bukan menjiplak mereka, bukan istilahnya menjadi diri mereka atau kita ngekor ke kesuksesan mereka. Kita lebih menjadi diri sendiri, tapi kita juga butuh pengalaman mereka, kita juga butuh ilmu-ilmu mereka, dan kita juga butuh support antara kita yang sama-sama masih belajar. Karena memang dalam dunia YouTube ini, bukan hanya di dunia YouTube ini saja ya, mungkin di segala bidang juga kita butuh kerja keras, kita butuh ilmu yang terus kita pelajari, dan juga kita butuh semangat yang sangat luar biasa ya untuk meraih kesuksesan ini. Tidak bisa kita meraih suatu kesuksesan dengan cara yang leha-leha, dengan cara yang santai-santai, dan mengharap kesuksesan itu datang dengan sendirinya. Jadi kita juga butuh perjuangan. Jadi semoga kita semua juga bisa ya. Dan ayo kita saling dukung,
Mari kita saling support agar kita semua juga sama-sama bisa menikmati kesuksesan di masa yang akan datang, dengan harapan mungkin diantara kita juga berharap bisa secepatnya meraih kesuksesan seperti halnya mereka yang telah lebih dulu meraih kesuksesan. Sahabat, pada video kali ini kita akan berbagi tips ya. Ada 13 tips yang pernah saya baca dan mari kita sama-sama jalankan tips ini. Semoga kita semua juga bisa meraih kesuksesan. Dan tidak lupa, tentu saja saya juga mohon dukungannya dari sahabat semua agar di channel ini, di channel yang baru saya bangun, baru saya bina, dan akan saya usahakan untuk menjadi channel yang besar seperti mereka. Itu sebuah harapan ya, dan tentu saja harus diperjuangkan juga. Mari kita sama-sama saling dukung, sahabat-sahabat semua, dan insya Allah kita semua bisa sukses di dunia ini, meraih kesuksesan berdasarkan tolak ukur masing-masing. Sahabat, untuk meraih kesuksesan di YouTube ini memang tidaklah mudah, dan banyak tips yang kadang-kadang tips itu menjerumuskan kita yang pemula ya. Dan kalau kita tidak pandai memilah dan memilih dari tips tersebut, bisa saja kita terjerumus. Di antara tips yang menjerumuskan adalah, salah satunya adalah mencari jalan pintas dalam kesuksesan ini. Di antaranya adalah dengan membeli subscriber yang notabene itu akan menjerumuskan, terus juga membeli jam tayang dan hal lainnya yang sifatnya instan ya untuk meraih kesuksesan itu. Ya bukan berarti kita tidak ingin sukses di dunia YouTube ini, tapi setidaknya kita harus benar-benar meraih kesuksesan ini dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar-benar hasil kerja keras yang kita perjuangkan, sehingga ketika kita meraih kesuksesan di dunia YouTube ini benar-benar bisa kita nikmati, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Lahiriahnya tentu saja kita bisa menikmati kesuksesan dalam bentuk finansial ya, atau juga kita bisa menikmati secara batiniah. Secara batinnya tentu saja kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dengan menikmati hasil kerja keras kita. Dan diantara tips yang menjerumuskan tadi, kita mengambil jalan pintas dengan membeli subscriber. Sebagai contoh kerugian dari membeli subscriber akan kita bahas terlebih dahulu. Ini berdasarkan pengamatan saya pribadi ya, sebelum saya terjun ke sini, sehingga setidaknya saya bertahan untuk tidak melakukan itu. Sekecil apapun yang didapat itu akan kita nikmati, sekecil apapun subscriber yang kita dapatkan, memang itulah kemampuan kita. Karena memang untuk subscriber sendiri atau orang yang berlangganan, orang yang klik subscribe kita untuk memutuskan istilahnya menjadi pelanggan atau menjadi penonton kita, itu justru berhubungan dengan hati ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai konten kita. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai apa yang kita sampaikan. Ini menyangkut hati, ini menyangkut hobi masing-masing. Kalau memang mereka menyukai konten kita, menyukai apa yang kita sampaikan, menyukai apa yang kita berikan, dan tentu saja mereka akan dengan sukarela subscribe ke channel kita dan bahkan menyalakan tanda lonceng agar bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika ada video terbaru dari kita. Berarti itu justru akan mendatangkan keuntungan, karena memang mereka subscribe ke channel kita dengan sukarela dan memang karena memang membutuhkan atau menyukai konten kita. Ketika kita mengunggah video lain, mereka akan datang dengan sendirinya dan mereka akan menjadi penonton setia, dan itu dengan sendirinya tentu saja akan mendatangkan atau menambah jam tayang ya. Jadi apa gunanya kita membeli subscribe? Tentu saja ketika
kita membeli, mereka tidak berkepentingan dengan konten kita, mereka tidak berkepentingan dengan apa yang kita sampaikan. Mereka hanya subscribe yang memang datang karena memang kepentingan mereka, bukan karena ketertarikan terhadap konten kita. Jadi itu jelas lah akan sangat merugikan kita. Walaupun secara ya kualitas, mohon maaf, secara kuantitas mungkin kita dapat ya subscribe yang banyak, tapi ya secara kualitas kita tidak dapat seperti itu. Jadi sebaiknya kita dapatkan subscribe sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Kalau memang mereka tertarik dengan konten kita, ya mereka akan suka rela subscribe. Jadi tetap kita harus bertahan sesuai dengan konsep dari channel kita ya, karena memang yang subscribe atau yang berlangganan dan siap menjadi penonton setia channel kita adalah orang-orang yang memang satu minat, satu hobi, dan memang menyukai apa yang kita sampaikan. Jadi lebih baik jangan, kalau memang kita ingin sukses yang sebenarnya dalam tolak ukur yang sesuai dengan apa yang kita tentukan dalam penentuan kesuksesan di dunia YouTube ini. Sahabat YouTube, salah satu kerugian yang akan kita dapatkan, dan ini tidak akan hilang selamanya ya, ketika kita melakukan kesalahan di awal, yaitu salah satunya adalah kesalahan dengan mencari jalan pintas, yaitu dengan membeli subscriber dan juga jam tayang. Selamanya kita akan dibayangi rasa ketidakpuasan, rasa ketidaknyamanan, dan bahkan mungkin saja kita akan merasa berdosa ya atas apa yang kita lakukan, walaupun toh nanti kita mendapatkan atau kita bisa meraih kesuksesan itu di YouTube ini, karena diawali dengan ketidakjujuran, diawali dengan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Walaupun kita bisa meraih kesuksesan, tapi setidaknya tidak akan kita dapatkan kepuasan secara batin. Berbeda ketika kita mendapatkan apa yang kita raih sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Artinya timbal balik dari apa yang kita perjuangkan akan terasa nikmat ketika kita meraih kesuksesan ini dari nol dengan perjuangan yang telah kita lakukan dengan segenap kekuatan yang kita miliki, baik itu dari segi kreativitas, baik itu dari segi kualitas, ataupun bahkan dari segi finansial yang telah kita keluarkan. Karena memang untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak bisa kita tanpa modal ya. Setidaknya kita membutuhkan ya alat yang bisa minimal merekam gambar atau merekam video yang kita buat ya, dan juga minimal kita punya mikrofon dan lain sebagainya yang bisa menunjang untuk bisa menjadi seorang YouTuber. Dan ketika kita meraih kesuksesan ini dari nol, insya Allah kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Itu salah satunya. Jadi setidaknya dari awal kita harus belajar untuk disiplin, belajar untuk mencoba menjadi diri sendiri dan meraih kesuksesan dengan cara yang jujur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri masing-masing. Dan kali ini kita akan berbagi tips ya dari para YouTuber yang sudah sukses, yang berhasil saya rangkum, dan semoga kita semua bisa melakukan itu dan kita semua bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Dan sebelumnya mari kita saling dukung juga channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Silahkan like kalau memang suka, kalau tidak suka ya nggak apa-apa, dislike saja.
Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai apa yang kita sampaikan, karena memang di dunia ini ada dua jenis orang, yang mungkin yang pertama menyukai dan yang keduanya adalah orang yang tidak menyukai bahkan membenci kita. Seperti itu. Yuk kita sama-sama pelajari, kita sama-sama pikirkan, kita sama-sama jalankan tips-tips berikut ini. Jadi intinya kita sama-sama, karena ini juga bukan tips kesuksesan saya ya, karena memang saya juga masih sama belajar, tapi ini sekedar berbagi apa yang telah saya baca, apa yang telah saya pahami, apa yang telah saya pelajari, sehingga kita semua bisa sama-sama meraih kesuksesan ini. Sobat, untuk meraih kesuksesan di dunia YouTube ini atau menjadi konten kreator di YouTube ini, tentu saja yang pertama kita harus menentukan dulu ukuran kesuksesan kita. Jadi kita tentukan dulu ukuran kesuksesan kita itu di mana, karena memang setiap kita akan berbeda untuk mengukur tingkat kesuksesan. Ya, bagi si A mungkin kesuksesannya bisa di jumlah subscribernya, atau mungkin untuk si B di engagementnya atau keterikatan antar kita sebagai konten kreator dan juga subscribernya, sehingga banyak yang like, banyak yang komen. Itu merupakan suatu ukuran kesuksesan mungkin ya bagi seseorang. Atau juga bisa mengukur kesuksesan dari jumlah keuntungan dalam bentuk uang yang diraih, dalam kata lain dalam bentuk monetisasinya. Jadi kita harus menentukan dulu tingkat kesuksesan atau ukuran kesuksesan yang akan kita raih, atau tolok ukur kesuksesan kita itu seperti apa. Apakah kita mengukur tingkat kesuksesan itu di awal kita dari jumlah subscriber kita, atau memang keterikatan kita antar kita sebagai konten kreatornya dengan subscribernya ya, sehingga ketika kita mengunggah konten banyak yang komen, banyak yang like, itu merupakan suatu kebahagiaan, dan itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kesuksesan untuk seseorang. Atau juga tingkat kesuksesannya diukur dari jumlah keuntungan berbentuk uang, dengan kata lain dalam bentuk monetisasi dari konten YouTube yang dibuatnya. Itu berbeda-beda, dan itu harus ditentukan dulu di awal. Ini menurut artikel yang sudah saya baca ya. Jadi intinya kita harus menentukan dulu tingkat kesuksesan kita di mana. Misalkan untuk awal kita akan menentukan kesuksesan, langkah pertama adalah di jumlah subscriber. Misalkan untuk jumlah subscriber di bulan pertama kita targetkan misalkan jumlahnya 100 orang subscriber, dan ketika kita mencapai jumlah subscriber ternyata hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, bisa 2 minggu, 3 minggu, itulah sebuah kesuksesan, walaupun kita belum menghasilkan apa-apa, karena memang untuk tahap awal itu juga sudah merupakan kesuksesan. Jadi kita bisa menentukan langkah-langkah kesuksesan kita, ukuran-ukuran kesuksesan kita masing-masing, dan ketika kita sudah mencapainya itulah kesuksesan, dan baru kita akan menentukan langkah kesuksesan yang kedua. Jadi kita juga harus bertahap. Itu yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan bisa kita jalankan. Semoga kita juga bisa meraih kesuksesan itu. Silahkan tentukan untuk kita ya, untuk Anda, untuk saya, mungkin sudah punya kepastian bahwa ukuran kesuksesan saat ini ketika kita mengejar untuk menjadi seorang partner di YouTube, mungkin kan dengan jumlah 4.000 jam tayang dan minimal 1.000 subscriber itu tidak bisa sekaligus. Oke lah, langkah awal kita kejar dulu kesuksesannya di jumlah subscriber minimal 1.000 dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari istilahnya penentuan kesuksesan kita.
Dan ketika kita mampu meraih itu, itulah kesuksesan ya. Jadi kita juga harus menentukan, dan tentu saja tingkat ukuran kesuksesan itu harus disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita ya. Kalau memang untuk awal, kita jangan terlalu sampai kita menentukan misalkan jumlah subscriber 1 juta. Itu suatu hal yang sangat tidak masuk akal ya, ketika kita konten saja baru beberapa konten atau beberapa saja jumlahnya kurang dari 10, misalkan kita sudah mengharapkan subscriber jumlah sekian. Jadi harus masuk akal juga. Jadi untuk angka awal misalkan dalam jumlah konten 5, 10 itu kita harus sudah mampu menentukan jumlah subscriber yang akan kita raih, dan itu adalah ukuran kesuksesan ya bagi kita. Jadi kita harus menentukan dulu ukuran kesuksesan kita, dan secara ringkasnya kita bisa menentukan dari 3 ukuran kesuksesan ini yang sudah saya baca ya. Bisa menentukan dari jumlah subscriber kita untuk awal, atau juga keterikatan antara subscriber dengan kita sebagai konten kreator, misalkan dengan banyaknya yang komen, dengan banyaknya yang like, itu juga sudah merupakan ukuran kesuksesan. Atau kalau misalkan kita sudah mencapai jumlah jam tayang, jumlah minimal subscriber, kita bisa menentukan langkah selanjutnya dengan ukuran kesuksesan dari ukuran finansial yang kita dapatkan, kita raih, yaitu dengan jumlah dana yang kita dapatkan per bulannya. Dan itulah tips yang sudah saya baca, dan itu menurut pengamatan saya, menurut apa yang saya pahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar adanya dan bisa kita jalankan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tips yang kedua yang sudah saya pahami, sudah saya baca, yang bisa kita jalankan bersama-sama ya. Sahabat, untuk tips yang kedua dari artikel yang sudah saya baca, yaitu kita harus menentukan target yang terukur. Artinya kita harus menentukan sesuatu yang akan kita kejar itu yang memang bisa kita ukur sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill yang kita miliki ya. Kita jangan menentukan target yang tidak mungkin kita capai. Misalkan seperti yang pernah tadi saya katakan, kita menentukan target 1 juta subscriber, sementara konten kita saja belum seberapa ya, atau jumlahnya masih sedikit, dan juga dalam hal kualitas karena memang kita masih pemula, tentu saja masih jauh dari sempurna, tentu saja akan sulit. Dan itu merupakan suatu ukuran goal, ukuran kesuksesan yang memang sangat mustahil ya. Walaupun bisa saja kita kejar, tapi ya mungkin kita juga harus sedikit tahu diri, introspeksi diri ya, tentang posisi kita, kapasitas kita, kemampuan kita. Oke lah, kalau misalkan kita sebagai seseorang yang memang public figure, sudah dikenal banyak orang, dengan mengandalkan keterkenalan diri kita bisa saja ya meraih seperti itu dengan proses yang cepat, dan bisa dijadikan sebagai tolak ukur, bisa dijadikan sebagai ukuran target kesuksesan atau target apa yang akan kita raih di awal. Bisa saja kalau misalkan kita memang public figure untuk sahabat-sahabat kita yang memang sudah dikenal sejak awal ya. Tapi kalau misalkan seperti saya yang memang banyak orang yang bertanya siapa saya, dari mana saya, ya tentu saja akan sangat sulit, dan akan sangat malu ya terhadap diri saya kalau misalkan saya sendiri harus menentukan target yang sangat mustahil untuk diraih. Jadi kita harus menentukan target pencapaiannya sampai di mana. Itu tips yang kedua ya. Dengan cara seperti itu, kita menentukan target pencapaian yang bisa kita ukur, itu akan bermanfaat untuk pencapaian kesuksesan itu sendiri. Jadi kita tidak terlalu menggebu-gebu, kita juga tidak terlalu istilahnya ya kecapean, atau kita memforsir diri untuk mengejar target itu yang memang
pencapaian targetnya sendiri yang memang sudah bisa kita ukur. Misalkan dari jumlah subscriber yang kita dapat di awal ketika kita mengunggah video pertama kali, dan itu bisa kita jadikan sebagai ukuran. Ternyata misalkan video yang kita buat, video yang kita unggah, ternyata misalkan sudah mendatangkan subscriber sekian, berarti kita sudah sedikit ada gambaran bahwa memang responnya bagus, atau ada sedikit harapan untuk meraih kesuksesan yang lebih bagus lagi di masa yang akan datang, gitu kan. Nah, dengan demikian setidaknya kita akan tahu ya, dan bisa mengukur pencapaian kita. Atau misalkan dari segi komentar yang positifnya, atau banyak orang yang menanggapi dengan merasa bahwa konten kita itu dianggap sangat bermanfaat, atau konten kita itu sangat membantu dan bisa dijadikan sebagai solusi buat mereka, atau bisa juga sebagai konten yang sangat menghibur ya, tergantung dari konten kita yang kita buat ya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menentukan target pencapaian yang akan kita raih. Misalkan dalam hal kualitas dari video yang kita bawakan, video yang kita buat ya, ketika video awal mendapatkan respon yang sangat baik, tanggapan-tanggapan yang sangat positif, terus juga bisa membantu orang lain atau bisa menghibur orang lain, itu bisa kita jadikan sebagai tolok ukur untuk langkah selanjutnya. Dan itu yang selalu saya usahakan ya untuk hal itu. Jadi ketika kita membuat konten di awal ternyata responnya ya kurang baik, berarti apa yang kita sampaikan memang tidak menarik, atau bahkan dalam segi teknis itu kurang maksimal. Misalkan kita kurang memahami SEO-nya dan lain sebagainya, karena memang untuk menjadi konten kreator itu tidak berbeda dengan menjadi seorang blogger ya. Setidaknya kita harus banyak belajar, harus banyak membaca dan mencari tahu dari pengalaman-pengalaman orang lain, dan itu yang akan kita lakukan sebagai konten kreator pemula ya. Kalau misalkan kita hanya berangan-angan tanpa tindakan yang nyata, ya itu sangat-sangat sulit lah untuk kita raih. Karena memang kita di YouTube ini ya butuh apa? Butuh tindakan nyata dalam pembuatan konten, kreativitas. Terus kita juga harus ya mencari berbagai macam ide yang memang disukai banyak orang ya, seperti itu. Jadi kita setidaknya bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas, yang dibutuhkan banyak orang, yang menghibur banyak orang, atau bahkan ketika kita punya kemampuan untuk memberi solusi terhadap masalah orang lain, itu juga bisa dijadikan sebagai tolok ukur, bisa dijadikan sebagai gambaran kesuksesan. Ketika kita punya konten yang memberikan solusi terhadap masalah orang lain dan banyak orang yang merasa terbantu dengan apa yang kita sampaikan, berarti itu sudah bisa dijadikan sebagai tolok ukur bahwa itu adalah sebuah kesuksesan di awal. Tips yang ketiganya, ketika kita memang memutuskan untuk benar-benar menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber, dan kita mengharapkan kesuksesan di masa yang akan datang, bahkan harapan kita di masa yang bisa kita secepatnya diraih ya. Yang ketiganya adalah dengan menentukan niche ataupun tema yang akan kita garap di konten kita. Dan ini yang harus kita tentukan di awal juga ya, karena memang kalau misalkan kita membuat konten yang gado-gado, konten yang serba ada campuran, bukan tidak bagus sih, cuman kita lebih apa ya, tidak bisa fokus lah dalam pembuatan konten. Walaupun kita misalkan punya keahlian multi, bisa mengetahui berbagai macam hal, setidaknya kita bisa membuat beberapa channel ya yang berbeda sesuai dengan niche yang kita targetkan. Misalkan sahabat menentukan niche yang sifatnya menghibur, bikin orang tertawa, berarti ya setidaknya kita harus punya kemampuan yang memang
sesuai dengan karakter yang kita miliki. Kalau misalkan kita sifatnya pendiam atau kita lebih ngobrol serius, ngobrol ya seperti halnya saya sendiri kan tidak bisalah membuat konten-konten yang sifatnya membuat orang tertawa, karena memang ya sudah pembawaannya yang serius, bawaannya yang memang lebih ke sifatnya yang ya serius-serius lah, yang tidak bisa membuat orang tertawa, ya lebih ke istilahnya memberikan semacam solusi atau penjelasan, nasihat seperti itu, yang memang yang saya rasakan seperti itu, yang ada dalam diri saya sendiri gitu, seperti itu menurut saya sendiri sih gitu kan, belum tentu kan menurut orang lain. Makanya saya mencoba membuat konten-konten yang sifatnya memberikan motivasi, memberikan solusi, yang memang itu yang menjadi hobi. Dan termasuk ya sahabat semua juga, ketika kita membuat konten yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan atau skill kita. Jangan memaksakan membuat sebuah konten yang pertama kita tidak hobi di bidang itu, atau bahkan kita tidak menguasai di bidang itu nantinya kita akan kesulitan untuk mengembangkan konten kita, mengembangkan channel kita. Karena memang bagaimana mau mengembangkan konten kita atau mau mengembangkan channel kita ya sementara kita tidak menguasai bidang yang akan kita bawakan, itu akan kesulitan, bahkan sangat mungkin kita akan kehilangan ide di tengah jalan, dan tidak akan bisa berjalan, karena memang ya sulit untuk mengembangkan sebuah karya yang memang bukan keahlian kita. Jadi setidaknya ya minimal kita hobi lah di sana. Kalau misalkan sudah hobi, kita akan enjoy, kita akan bahagia dengan melakukan hal itu. Jadi dengan demikian ya setidaknya kita harus memilih niche yang benar-benar kita pahami, yang benar-benar kita kuasai, dan juga harus memikirkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita ya. Termasuk misalkan posisi saya yang jauh dari keramaian kota, yang istilahnya berada di kampung, di pedesaan, yang tidak sesuai kalau misalkan membawa konten-konten yang harus dilakukan di daerah perkotaan. Jadi harus bisa juga menyesuaikan dengan konten, dengan situasi dan kondisi yang ada gitu kan ya, karena memang posisi yang atau domisili yang jauh dari keramaian kota, atau dengan kata lain kita berada di daerah pinggiran ya setidaknya harus menyesuaikan lah seperti itu. Jadi sahabat, untuk tips ini setidaknya kita harus ditentukan di awal, dan kita harus dengan kata lain kita harus mencari jati diri kita dalam berkarya, atau dalam istilahnya menekuni profesi menjadi YouTuber ini. Ya emang benar sih kalau misalkan menurut artikel ini sangat benar sekali, dan bisa saya rasakan bahwa memang kalau kita, termasuk saya pribadi ya, kalau membuat konten yang tidak saya kuasai, tidak saya pahami, baik itu keilmuannya atau saya sendiri tidak merasa nyaman dengan konten itu, dengan pembuatan konten itu, ide pun blank gitu. Untuk membuat konten tersebut hampir tidak ada, istilahnya tidak hidup lah, karena memang ya kita tidak menguasai ya. Walaupun kita misalkan menyukai, setidaknya kita belajar dulu untuk menguasai bidang itu. Tidak hanya sekedar hobi, tapi lebih kita juga ditunjang dengan pengetahuan, keilmuan yang mumpuni di bidang hobi kita. Karena memang ketika kita sudah menemukan jati diri, ketika kita sudah menemukan siapa diri kita akan berjalan seperti air mengalir untuk mendapatkan sesuatu. Kita tidak perlu merasakan kesulitan, merasakan ketertekanan dalam mencapai masalah itu, atau mencapai apapun yang kita kejar. Banyak orang yang memaksakan diri walaupun memang tertekan, atau ya berdasarkan tekanan kebutuhan atau tuntutan kebutuhan, dan memaksakan diri mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita kuasai. Ya itu akan sulit juga ya untuk kita raih, untuk kita dapatkan. Jadi setidaknya kita harus membuat niche atau membuat tema dari konten kita yang benar-benar kita kuasai.
setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya kekurangan. Jadi kekurangan yang harus kita sempurnakan dan kelebihan itulah yang harus kita angkat. Jadi ketika kita memahami dan menyadari tentang kelebihan kita, bukan untuk disombongkan, tapi justru untuk digali sehingga bisa mendatangkan keuntungan untuk diri kita, manfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan juga untuk lingkungan kita. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita pupuk, itu yang harus kita kembangkan, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun juga dalam konten kita ya. Jadi itu yang akan kita gali. Jadi temukanlah apa yang ada di dalam diri kita, apa yang menjadi jati diri kita, dan itu yang harus kita kembangkan, dan itulah yang akan menjadi jati diri kita, dengan kata lain yang akan menjadi niche kita di dalam konten kita. Jadi tentukan niche sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, juga situasi dan kondisi masing-masing. Sahabat YouTube, setelah kita menentukan niche, langkah selanjutnya menurut artikel yang saya baca adalah menentukan tipe konten yang akan kita bahas di channel kita. Jadi setelah kita menentukan niche, tentu saja kita harus menentukan tipe konten yang akan kita sampaikan ya. Ada beberapa tipe konten yang sifatnya harus kita pilih salah satunya, dan sebaiknya kita bisa konsisten di konten tersebut atau di tipe konten tersebut. Bisa kita memilih di antara 3 pilihan misalnya. Yang pertama, kita bisa memilih tipe konten yang sifatnya edukatif atau sifatnya mendidik, memberikan pembelajaran, memberikan berbagai macam arahan, ya sejenis tutorial kali ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau misalkan kita sudah menentukan niche, bagaimana kita memilih tipenya dalam bentuk penyampaian dari konten itu? Apakah kita ingin istilahnya menyampaikan sistem etiket, atau istilahnya sistem yang mendidik, yang memberikan pembelajaran, yang memberikan hal-hal yang sifatnya edukatif ya. Atau juga kita bisa memilih yang sifatnya entertain atau sifatnya menghibur ya. Kalau misalkan kita lebih punya jiwa yang ya lucu, ataupun kita suka ya lucu-lucuan, atau gimana ya, bisa dibilang sifatnya kita suka ya komedi, ya lebih baik kita menyampaikan tipe konten atau mengambil tipe konten yang sifatnya ya menghibur. Jadi walaupun misalkan oke lah, kita misalkan dalam niche-nya kita niche pendidikan, tapi dalam penyampaiannya kita sifatnya menghibur. Baiklah kita misalkan mengambil konten dakwah, tapi sifatnya penyampaiannya dengan sistem menghibur. Saya juga ada ya salah satu channel yang memang konsepnya seperti itu, menyampaikan dakwah tapi dalam konten yang tipenya tipe menghibur. Jadi lebih ke arah ya sifatnya ya tidak merasa diajari atau digurui, karena memang kita mengambil tipe konten yang sifatnya menghibur. Atau juga kita lebih misalkan memilih tipe yang sifatnya menunjukkan atau demonstrasi salah satu produk atau layanan yang lebih mendorong kepada orang lain untuk mengambil tindakan setelah kita menjelaskan konten tersebut. Jadi itu tergantung dari jenis konten yang akan kita bawakan setelah kita menentukan niche yang sudah ditentukan di awal ya. Jadi tinggal kita pilih apakah sistemnya mau sistem edukatif, memberikan pendidikan terhadap orang lain, memberikan pembelajaran, memberikan ya tutorial, panduan dan lain sebagainya, atau juga bisa kita memilih sistem yang sifatnya humoris ya yang menghibur-hibur. Jadi itu kembali lagi ke pembawaan kita ya. Kalau misalkan kita sifatnya serius ya jangan memaksakan diri untuk membawakan konten yang sifatnya menghibur, karena memang akan garing ya kelihatannya gitu, tidak lucu lah gitu, karena memang pembawaan kita serius. Kalau misalkan kita ada jiwa keguruan ya sebaiknya kita
kita mengambil konten yang sifatnya mendidik. Nah, tapi kalau misalkan kita ya ada jiwa guru, ya ada jiwa lucu juga, sebaiknya menyampaikan konten yang sifatnya menghibur ya. Terus kalau memang tipe konten kita tujuannya untuk agar orang lain lebih mengambil tindakan, misalkan ke pemesanan atau ke mengambil layanan kita dan lain sebagainya, itu lebih ke menunjukkan sesuatu ya, demonstrasi lah gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung, jadi tentukan tipe konten apa yang harus kita ambil ya, yang harus kita jalankan, yang harus kita olah dalam sebuah channel. Ketika kita sudah menentukan niche yang cocok untuk kita jalankan, disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan kondisi di tempatnya masing-masing. Dan untuk selanjutnya tinggal memilih tipe ya, tipe konten yang akan kita bawakan, karena memang semuanya juga bisa dibawa ke arah sesuai dengan tipe yang akan kita bawakan. Oke lah, kita misalkan sifatnya konten pendidikan, tapi kalau misalkan kita jiwanya jiwa humoris, bisa menyampaikan dengan cara yang humoris juga, dengan sifatnya menghibur. Itu lebih bagus hasilnya ya, kalau memang kita pembawaannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita serius ya janganlah membawakan konten seperti itu. Atau kalau misalkan kita memilih mau jualan, berarti kita lebih menunjukkan kemanfaat dari produk tersebut, sehingga terdorong orang lain yang menonton itu untuk melakukan tindakan dengan order atau dengan menghubungi sahabat setelah mendengarkan penjelasan tersebut ya. Kalau memang kita lebih di konten yang untuk menghasilkan keuntungan atau target dari pencapaian kesuksesan di awal tadi dengan penjualan, berarti ya kita lebih ke arah agar orang lain setelah ini mengambil tindakan. Semoga ya ini bisa memberikan gambaran ya, jadi tipe konten apa yang akan sahabat ambil. Tip yang selanjutnya sahabat adalah tinggal kita tadi sudah menentukan niche, sudah menentukan tipe konten, terus kita tinggal menentukan ciri khas ya dari channel sahabat, baik itu dari cara pembawaannya, pakaian, latar belakang, atau hal lainnya. Dan ini juga tentu saja akan membantu teman-teman kita atau ya subscriber kita yang menjadi penonton setia kita untuk mempunyai ingatan tentang ciri khas sahabat. Misalkan sahabat lebih ya seperti halnya saya lah, memakai ini kan salah satu ciri khas di channel ini gitu kan ya, seperti contoh itu ya. Jadi kita bisa menentukan ciri khas ya pembawaan, apakah kita mau humoris seperti tadi dalam pembawaannya, terus mau serius, atau ya kita harus bisa menemukan seperti apa kita istilahnya, bagaimana cara penyampaian dari konten tersebut ya. Misalkan kecuali kalau memang konten kita konten vlog atau misalkan kita traveling kemana gitu kan, itu ya ciri khasnya seperti itu. Kalau misalkan ya memberikan tutorial atau memberikan penjelasan seperti halnya konten ini ya, justru kita harus punya ciri khas dan mempertahankan ciri khas tersebut ya. Misalkan dengan pakaian apa gitu ya, terserah kita sukanya suka yang mana. Kalau saya sih bebas-bebas saja ya, pakaiannya seperti apa, yang penting nyaman, yang penting lebih ke arah bagaimana cara penyampaiannya, karena memang setiap orang juga tadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dalam hal cara menyampaikan atau cara ngobrol, cara berdialog ya dengan teman-teman, atau juga kita bisa mengambil ciri khas dalam dialek. Misalkan ada banyak ya YouTuber yang mempertahankan dialek tertentu, tidak malu menyampaikan atau membawakan dengan dialek daerahnya masing-masing. Itu juga ya terserah ya, itu kita bisa menentukan pilihan. Kita jangan malu, seperti halnya ya saya sendiri kan orang Sunda lah, ngomongnya ya dialek yang walaupun memakai bahasa Indonesia ya tetap logatnya logat Sunda ya pasti ada. Itu kita
kita harus punya ciri khas ya, seperti itu. Jadi itu yang harus kita gali ya, setelah kita menentukan niche-nya, menentukan tipe konten, lanjut bagaimana kita cara penyampaian konten tersebut dalam bentuk ciri khas yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh, dan bukan tidak boleh ya sebaiknya jangan gitu, sebaiknya jangan kita ikut-ikutan gaya orang lain, karena kita punya kelebihan yang kita miliki yang seharusnya ya kita angkat itu. Jadi jangan, wah ini gaya orang nih bagus, lantas kita ikut-ikutan seperti itu. Ya belum tentu, misalkan orang lain sih bagus, misalkan membawakan dengan gaya seperti itu, tapi kita kan belum tentu, karena memang jiwa kita berbeda, terus kesukaan juga berbeda, karakter, terus lingkungan juga mungkin ya, itu sangat menunjang. Misalkan seseorang berada di lingkungan yang memang ya komedian, ya mungkin saja kan dalam sifat pembawaannya juga ada sedikit humoris gitu. Ya memang itu adalah pembawaan masing-masing, dan itulah ciri khas yang harus kita pertahankan. Jadi kita akan punya ciri khas tertentu. Dan untuk saya pribadi, misalkan untuk saya pribadi lebih ke ngobrol ya, mungkin lebih ke ciri khasnya seperti ini. Jadi nggak bisa ngobrol yang ya banyak humornya, nggak bisa, karena memang seperti inilah gitu yang saya miliki, dan ya seperti inilah jiwa yang saya miliki. Tidak bisa kita memikirkan orang lain atau mengikuti bagaimana gaya orang lain. Jadi lebih baik kita ya apa adanya, sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan karakter kita, dan itu yang harus kita pertahankan. Nanti juga orang lain insya Allah akan menerima, walaupun misalkan cara dialek kita misalkan kedaerahan dengan logat Jawanya yang medok misalkan, atau ya logat lainnya yang punya ciri khas tertentu, ya itu harus kita pertahankan dan jangan merasa malu. Justru itu adalah merupakan ciri khas yang harus kita tunjukkan, bahwa inilah saya gitu, inilah konten saya, dan inilah channel saya. Jadi seperti itu. Jadi kita punya ciri khas tertentu, dan itu harus dipertahankan. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi orang lain yang justru akan merugikan kita, karena memang pembawaan orang lain belum tentu cocok kita bawakan ya. Sahabat, untuk selanjutnya tips yang diberikan dari artikel tersebut adalah bagaimana kita merancang konten yang baik. Tentu saja ini juga harus merupakan hal yang harus kita pertimbangkan dan harus kita pilih, dan juga harus kita olah ya saran ini, karena memang masuk akal juga. Kita harus membuat konten dan merancang konten sedemikian rupa sesuai dengan niche yang kita targetkan, atau sesuai dengan pembawaan kita, sesuai dengan karakter kita. Jadi itu yang harus kita rancang, dan berbagai macam cara ya yang harus kita rancang dalam pembuatan konten, mungkin dari mulai skripnya, terus kalimatnya, terus juga ya mungkin bagi sahabat-sahabat yang tidak terbiasa ngobrol di depan umum atau di depan halayak ramai ya, memang untuk ngobrol di depan kamera secara langsung mungkin agak sulit juga ya, karena memang tidak semua orang kan terbiasa ngobrol di depan kamera, ataupun tidak semua orang terbiasa ngobrol di depan umum. Nah, dengan demikian mungkin akan kesulitan. Nah, untuk hal itu kita perlu merancang, misalkan untuk kalimatnya apa, terus apa yang harus diucapkan, intonasinya seperti apa, karena memang ya seperti tadi, kita tidak bisa langsung terbiasa ngobrol. Kalau saya sendiri mungkin sebaliknya ya, kalau misalkan untuk ngobrol justru kalau di konsep itu malah ngaco, ngobrol malah tidak lancar gitu, karena memang ya bukan terbiasa ngobrol di depan umum sih, karena memang ya seperti itu mungkin ya pembawaannya. Kalau misalkan saya bikin ya konsepan lah, lantas dibaca itu justru malah ngaco ngobrol itu. Jadi nggak bisa misalkan ngobrol berdasarkan teks yang harus dibaca, jadi harus langsung, asal ada ya garis besarnya kita ngobrol ya. Dan untuk bisa menjelaskan seperti
itu, atau ya setidaknya kita ngobrol langsung. Kalau misalkan mau langsung, termasuk mau pakai konsep juga kan, kita harus menguasai dulu materinya. Ya setidaknya kita harus membaca dulu materinya bolak-balik, terus kita memahami, baru kita sampaikan. Dan tentu saja dalam hal penyampaiannya juga kembali ke ciri khas masing-masing ya. Walaupun kita membaca atau kita menyampaikan dalam satu artikel yang sama, tentu saja kalau kita menyampaikan dalam ciri khas masing-masing, gaya masing-masing, itu juga akan berbeda ya. Contoh, kita menjelaskan sifatnya samalah, masalah blog atau masalah website atau masalah penjualan, istilahnya bagaimana cara mempengaruhi penjual, tapi pembawaannya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, itu akan berbeda karena memang punya ciri khas masing-masing. Dan inilah yang harus kita kemas ya, dan harus kita rancang bagaimana cara penyampaiannya. Apakah kita mau, misalkan kita konsepnya di tempat terbuka, kita konsepnya di ruangan atau di mana, itu harus benar-benar dirancang, termasuk bagaimana kalimat yang akan diucapkan. Dan kalau misalkan seperti tadi, kalau misalkan tidak terbiasa, sebaiknya dikonsep dulu, dibaca dulu, dan bikin video yang ya istilahnya dipotong-potong lah gitu. Jadi tidak langsung, dan ketika terjadi kesalahan kita bisa mengulangnya hanya dari potongan tersebut ya. Ya memang seperti itu. Jadi untuk membuat sebuah video memang kita harus merancang dulu, apapun itu jenis video yang kita buat ya, karena memang butuh rancangan. Jadi draftnya seperti apa, konsepnya seperti apa yang mau diucapkan, latarnya seperti apa, terus jenis ya segala hal lah yang berhubungan dengan konten itu harus kita persiapkan terlebih dulu, dan kita rancang ya sedemikian rupa sehingga konten tersebut ketika sudah siap untuk ya dibuat, kita langsung tidak segala mendadak ya, semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan itu juga bagian dari persiapan agar konten kita bisa bermanfaat atau bisa menarik, apalagi jika konten kita memang untuk mempengaruhi orang lain, misalkan untuk membeli ya, untuk ya istilahnya order layanan kita. Kalau misalkan dalam konten tersebut berbentuk penjualan, baik layanan ataupun produk ya, itu harus benar-benar produknya harus disiapkan. Atau kalau misalkan kita mau mereview salah satu produk yang sudah kita beli, berarti kita harus benar-benar menguasai bagaimana produk itu bekerja atau sistem kerjanya atau manfaat dari produk tersebut ya. Setidaknya kita harus menguasai dulu. Jadi jangan sampai semua didadak, justru kita menjelaskan sesuatu yang kita juga tidak paham seperti itu. Jadi ya setidaknya kita harus merancang terlebih dahulu ya. Sahabat, ini masih dalam konteks rancangan teks ya, yang bisa kita dapatkan untuk merancang konten kita ya. Yang pertama, kita bisa cek kompetitor kita ya. Jadi kompetitor kita bukan untuk ditiru, tapi bukan untuk ya seperti itu. Kalau misalkan kita dengan kompetitor sama saja ya, itu juga penyampaiannya tidak ada lebihnya ya, sama saja bodor ya kita. Justru kita yang akan kalah, mereka yang lebih dulu menjelaskan hal itu, kita ngekor, kita ngikutin ya, kita yang akan kalah. Tujuan dari cek kompetitor di sini untuk mengecek kompetitor kita, pesaing kita ya di bidang yang sama, karena memang setiap konten kan, misalkan ya masalah penjelasan, YouTuber saja kan banyak yang menyampaikan dengan gaya masing-masing, dengan ya dengan ciri khas masing-masing, dengan materinya masing-masing juga. Itu kan merupakan cara untuk perancangan dari konten tersebut. Berarti kita cek kompetitor seperti apa sih penyampaian mereka, berarti kita akan mengambil posisi di sini. Berarti yang tidak disampaikan, gaya mereka seperti ini, kita lain lagi gayanya. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan kompetitor yang ada, tapi jangan sekali-kali kita istilahnya copy paste lah segala hal yang dilakukan oleh kompetitor kita. Kita akan kalah kalau misalkan seperti itu. Seperti halnya menjadi blogger, kita copy paste, justru orang lain yang akan diuntungkan. Kita akan rugi lah kalau misalkan sistem kompetitor kita justru mengambil dari kompetitor kita. Kita menjelaskan hal yang sama,
terus mereka lebih dulu, ya tentu saja kita akan kalah langkah ya. Jadi yang dimaksud dengan cek kompetitor di sini adalah untuk mencari peluang baru yang tidak disampaikan atau bahkan belum disampaikan atau tidak disadari oleh kompetitor kita, dan itulah yang akan kita bahas atau itulah yang akan kita perbaiki seperti itu ya. Nah, itu salah satunya, salah satu cara kita merancang dari konten tersebut, dan ini juga masih ada ya bagaimana dalam konteks rancangan konten ini ya. Sahabat masih termasuk dalam rancangan konten, yaitu kita juga harus riset kata kunci dari kompetitor kita, dan ini yang harus kita cari tahu ya. Kalau misalkan taruhlah kita misalkan masih dalam pembahasan YouTuber seperti ini, dan kompetitor kita membahas ini dengan kata kunci yang dia targetkan ini. Nah, kita mencari peluang dari kata kunci yang lain seperti itu. Jangan sampai sama, karena ya setidaknya kita ada perubahan lah. Karena apa? Karena memang kalau misalkan masih sama terus ya, mereka kan lebih dulu daripada kita. Kita sudah kalah di langkah, sudah kalah di jam terbang, sudah kalah di jam waktu memulai. Berarti kita sudah tertinggal beberapa langkah, sementara kita mencari target kata kunci yang sama. Jelas itu akan membuat kita rugi ya, akan membuat kita kalah dalam persaingan seperti itu. Jadi ya setidaknya kita harus mencari peluang baru, mencari kata kunci baru, dan mengadakan perubahan dari kata kunci itu yang mungkin saja itu adalah peluang yang justru akan menguntungkan kita. Ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci tertentu dan dia akan masuk ke channel kita seperti itu. Jadi ya kita harus benar-benar riset kata kunci yang dilakukan oleh kompetitor kita. Tapi bukan berarti kita ya mau mengikuti mereka ya, jangan salah. Jadi kita akan mencari peluang baru agar walaupun kita misalkan ya datangnya belakangan, tetap kita bisa bersaing dengan mereka, tetap kita mendapatkan pengunjung. Tapi bukan ingin menjatuhkan. Jelek sekali ya kalau kita punya pikiran seperti itu, ingin menjatuhkan lawan kita, ingin menjatuhkan kompetitor kita. Kita bersaing secara sehat dan kita akan mendapatkan pengunjung sesuai dengan target kata kunci kita seperti itu. Dan itulah yang harus dilakukan dalam konteks rancangan konten ya. Jadi kita masih bicara dalam rancangan konten ya, seperti itu. Sahabat masih dalam bagian pembahasan rancangan konten juga masih banyak sebenarnya, termasuk kita menemukan ide konten yang cocok, yang ya istilahnya ada peluang baru untuk kita kembangkan. Termasuk cara penulisan skripnya juga kita harus persiapkan secara matang untuk mendapatkan peluang baru walaupun konten kita sama. Jadi tetap kita mencari peluang baru di dalam kompetisi kita ya, karena memang pasti ada peluang-peluang baru yang belum ya, istilahnya yang belum kompetitor kita dapatkan atau bahas ya. Makanya kita harus sering menonton video-video kompetitor kita dan mencari tahu seperti apa yang sudah disampaikan. Apakah kita akan memperbaiki konten yang disampaikan, atau kita justru akan mencari peluang baru yang belum disampaikan oleh konten atau oleh kompetitor kita ya. Itu salah satu bagaimana kita merancang konten, termasuk cara kita menyampaikannya. Seperti tadi ya, kita mau seperti apa, apakah kita mau sistemnya humoris atau apa, atau kita mau menyampaikannya dengan gaya yang serius, atau dengan gaya yang menghibur, dengan gaya yang sifatnya mendidik, atau ya itu tergantung dari pembawaan kita, dari karakter kita ya. Ya itu termasuk dari bagian jati diri kita juga, dan itulah yang harus kita persiapkan ya sebelum kita memutuskan untuk membangun membuat sebuah konten di dalam channel kita. Nah sahabat, untuk selanjutnya ini tips yang selanjutnya adalah dalam hal peralatan yang harus kita persiapkan ya. Jadi gini, kalau misalkan kita menjadi YouTuber pemula seperti saya ini, tentu saja persiapan
ya bukan konten ya, persiapan alatnya itu kan disesuaikan dengan budget yang ada, disesuaikan dengan kemampuan kita, dimana kita belum menghasilkan yang maksimal, bahkan mungkin sama sekali belum menghasilkan. Dan tentu saja kita harus berusaha seminimal mungkin menekan biaya agar kita bisa memaksimalkan konten kita, channel kita dengan peralatan apa adanya. Ya, kita bisa memulai peralatan pembuatan konten tersebut atau menjadi konten kreator tersebut dengan peralatan apa adanya, misalkan dengan hanya membuat dengan kamera HP saja, dan juga mic-nya hanya menggunakan mic internal dari HP tersebut. Itu tergantung dari persiapan kita. Dan banyak sekali orang yang justru memulai dari seperti itu ya sukses juga gitu, karena memang keseriusannya, terus ya memang kerja kerasnya, dan nanti kita bisa upgrade lah sesudah konten kita memang benar-benar menghasilkan. Jadi kita jangan terlalu menggebu-gebu dengan ketidakmampuan kita, terus sampai pinjam sana pinjam sini untuk apa, untuk memenuhi kebutuhan kita yang sebenarnya ya belum begitu berguna untuk kita, ya belum begitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, untuk pemula-pemula seperti kita, ya kita harus puas dengan peralatan sederhana yang kita miliki seperti itu. Dan insya Allah walaupun sederhana, kalau misalkan penyampaian atau pembawaan konten kita yang menarik, ya insya Allah akan mendatangkan pengunjung juga. Dan tentu saja kalau misalkan ke depan kita sudah ada uang, sudah menghasilkan, baik dalam jenis apapun ya, dalam jenis apapun, sistem monetisasi konten kita atau channel kita itu bisa dipergunakan, disesuaikan dengan kebutuhan kita, baik itu misalkan untuk mix eksternalnya, terus untuk jenis kameranya, atau juga misalkan untuk ya ruangan untuk syutingnya dan lain sebagainya yang menunjang, itu baru kita kembangkan. Dan itu memang merupakan suatu kebutuhan yang harus kita planningkan atau yang harus kita rencanakan di awal. Bagaimana ketika kita sudah punya dana, mau menyisihkan berapa persen untuk kebutuhan penunjang. Dan mungkin ke depan juga kita butuh, kalau misalkan kita tidak punya keahlian dalam editing, kita juga harus menggaji orang untuk menjadi editor ya. Nah seperti itu. Jadi ya setidaknya kita harus benar-benar mempersiapkan seperti itu. Perlengkapannya juga harus kita pikirkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita ada pemborosan, atau ya setidaknya kita menggunakan ya yang kurang bermanfaat sebenarnya untuk kita. Jadi bisa disesuaikan. Kamera pun bisa kita lah menggunakan kamera yang sederhana terlebih dahulu ya. Jangan memaksakan diri membeli kamera mirrorless, atau misalkan kita membeli kamera DSLR dan lain sebagainya yang mahal-mahal, sementara kita belum punya penghasilan dari YouTube ini ya. Jadi kita biar bertahap lah terlebih dahulu, bisa menggunakan alat-alat sederhana yang kita punya seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari kesuksesan seorang YouTuber dalam menentukan peralatan juga. Ya syukur-syukur kalau misalkan dana tidak masalah, itu sih lain masalah ya. Kita membeli peralatan untuk nge-YouTube ini dengan peralatan yang serba canggih, itu sih nggak masalah kalau misalkan dana tidak jadi masalah, atau hanya sekedar untuk hiburan, tidak mengharapkan keuntungan lebih dari YouTube, hanya menyampaikan ide atau hobi atau ya sekedar berbagi, itu nggak masalah ya mungkin. Tapi bagi kita yang memang mengharapkan keuntungan dari YouTube, terus juga dengan peralatan apa adanya, kita ya harus benar-benar ya istilahnya mengatur dan memikirkan bagaimana perlengkapan tersebut bisa maksimal dengan keadaan yang sangat sederhana itu ya, atau dengan perlengkapan yang sederhana tapi tetap bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Walaupun tentu saja ya peralatan yang sederhana tidak akan semaksimal peralatan yang memang ditunjang dengan berbagai macam hal yang kita butuhkan sebagai konten kreator. Itu salah satunya ya. Sahabat, walaupun sebenarnya masih banyak ya tips-tips dalam artikel tersebut, tapi itu cukup mewakili untuk persiapan awal kita mempersiapkan diri menjadi seorang YouTuber yang benar-benar bisa dijadikan harapan untuk masa depan kita ya.
Sahabat, untuk selanjutnya ini adalah tips yang terakhir ya. Kita harus konsisten di dalam pembuatan konten. Kita harus menentukan berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam berapa video yang kita dalam sebulan itu harus kita siapkan ya, berapa video yang mampu kita buat dalam jangka waktu 1 bulan. Apakah kita mau sehari 1 video, seminggu 1 video, atau misalkan seminggu 2 video itu. Dan kita harus diusahakan konsisten, sekonsisten mungkin ya. Jadi kita tidak melanggar apa yang telah kita tetapkan, jadwalkan, agar channel kita bisa sukses di masa yang akan datang, atau bahkan mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Itu yang kita harapkan. Dan ini konsisten ini memang suatu kendala ya. Makanya dari awal apa yang disampaikan tadi, dari mulai pengambilan tipe ataupun dari pengambilan niche konten, dan juga cara penyampaian dan lain sebagainya, itu juga jangan salah, sehingga kita bisa konsisten dalam pembuatan videonya, tidak mandek. Jadi harus benar-benar yang kita kuasai juga dalam materi yang akan disampaikan di konten kita, dan itu akan membantu kita konsisten dalam pembuatan ya konten sesuai dengan yang telah kita jadwalkan. Ketika kita sudah konsisten, insya Allah dengan sendirinya kita akan mendapatkan subscriber sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Terus jam tayang juga sedikit demi sedikit akan kita dapatkan sampai mencapai target. Kalau misalkan memang target pencapaian kita dari monetisasi dengan menjadi partner YouTube, kecuali memang kita mengharapkan keuntungan bukan dari itu ya, karena memang banyak sekali jenis keuntungan yang akan kita dapatkan walaupun kita tidak berpartner atau tidak menghasilkan keuntungan dari iklan, misalkan dengan menjual produk, dengan mempromosikan jasa dan layanan kita, dan lain sebagainya. Itulah sahabat tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan tentu saja dukung terus ya channel ini, dan mari kita sama-sama saling dukung agar kita semua bisa sukses seperti mereka yang telah meraih kesuksesan ya terlebih dahulu. Dan tentu saja kita juga jangan pesimis, kita harus optimis, yakinlah bahwa kita juga bisa sukses, bahkan mungkin saja melebihi mereka. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.